Ibu kader dari tokoh-tokoh masyarakat Desa Kedung-Jati, dan yang kami hormati dan yang saya sayangi rekan dari Puskesmas Empor 2 beserta dari mahasiswa Unimugo yang turut membantu pada pagi hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan dan kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di aula Desa Kedung-Jati tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin. Amin. Sebelumnya saya izin mohon berdiri ya Bapak Ibu semuanya, sama sekalian izin buka masker biar lebih leluasa untuk kita saling bertatap muka dan sharing ya Bu ya. Ini kenapa pada tersenyum ya? Senyum tandanya bahagia ya Bu ya. Ya. Pak mau izin di sini saya. Jadi yang saya sampaikan di sini, saya tidak mau bersosialisasi ataupun menggurui, tapi di sini kita sharing bersama ya Bu ya. Kita lebih ke diskusi nanti apa sih yang ada di Desa Kedung-Jati. Misal STBM sudah sering dengar ya Bu ya. STBM harus sudah melotong nih, udah dari tahun-tahun dulu ya Bu ya, sosialisasi terus. Nah di sini kita judulnya sebenarnya monitoring dan evaluasi. Iya, kita monef di sini sampai sejauh mana sih tentang kesehatan lingkungan yang sudah diterapkan gitu. Mungkin sebelumnya perlu saya sampaikan Pak Kades, bila mana ada dari perangkat desa yang tidak sibuk-sibuk banget, bisa kita untuk sharing bersama. Soalnya kenapa? Yang ganteng cuma Bapak satu tok gitu ya, cuma Pak Kades. Jadi monggo mungkin ada Pak Kadus ataupun ya, yang lainnya bisa ikut kita sharing bersama di sini gitu. Lagi kurang datang. Oh iya siap nih. Nanti disampaikan saja ya Pak nih. Coba mendengarkan yang di belakang. Oh iya siap. Ya. Jadi yang disampaikan pada pagi hari ini STBM. Apa sih itu STBM? Ada di depannya. Sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, kenapa sih berbasis masyarakat gitu ya? Ya di sini kita terkait sanitasi. Sanitasi itu adalah saya di sini kali ya. Tapi nggak sampai. Ya, sanitasi total, pendekatan yang menekankan kepada perubahan perilaku. Nah, sini kan perubahan perilaku ya Bapak Ibu semuanya. Perubahan perilaku itu tidak bisa terlihat 1-2 hari, 1-2 bulan, bahkan 1 tahun pun belum tentu langsung kelihatan ya. Jadi berjalan 1 tahun, 2 tahun kita sama-sama belajar tentang perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Berbasis masyarakat karena kita harapannya dari Puskesmas kita sebagai promotor ataupun gerak sosialisasi. Jadi nanti masyarakat yang menggerakkan, ibu-ibu kader yang menggerakkan masyarakat ikut juga berpartisipasi. Next. Nah, di sini STBM ada berapa pilar Ibu? 5 pilar yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, pengamanan air minum rumah tangga. Yang keempat, pengolahan sampah rumah tangga. Dan yang kelima, pengolahan air limbah rumah tangga. Nah, kita satu-satu ya Bu, kita pitakin satu-satu. Ada apa sih di situ sebenarnya tentang stop GBS gitu. Next. Nah, ini yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Sudah kenal ya Bu ya? Ya, intinya tidak boleh ada yang BAB-nya itu sembarangan di pekarangan, di sungai, atau bahkan nih ada yang sudah punya WC ya, tapi tidak komplit dengan septic tank, malah langsung salurannya ke sungai. Nah, di sini kita ada nggak sih di sini di khususnya Desa Kedung-Jati yang masih seperti itu? Ada Bu Kader? Ada. Beberapa ya Bu ya? Ada 1 atau 2 gitu. Ini juga jadi PR kita bersama. Monggo dari perangkat desa, dari Bu Kader juga harus pendekatan terus sampai si X atau si rumah itu menyediakan septic tank gitu.
Satu, memberikan perilaku BAB atau baik sehat yang dapat memutus alur kontaminasi. Yang kedua, menyediakan dan memelihara sarana BAB sesuai standar. Standarnya tadi ada WC, ada septic tank. Erat kaitannya dengan kontaminasi kotoran manusia. Jadi di kotoran manusia itu ada yang namanya bakteri, namanya itu E. coli atau coliform. Nah ini juga nanti kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak balita tentunya yang sering disebut biasanya apa Bu? Kaitannya dengan stunting, tumbuh kembang. Kalau di Kedung Jati gimana stunting udah tuntas? Masih ya. Nah salah satunya juga ini, kok bisa ya? Sebenarnya hubungannya apa sih antara septic tank, harus berseptic tank, harus rajin cuci tangan pakai sabun dengan tumbuh kembang? Kira-kira kaitannya apa Bu? Kesehatan ya Bu ya? Ya. Jadi bisa nih, harusnya yang tadinya gizi itu masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, anak-anak balita. Tapi karena di situ jelek sanitasinya, banyak sekali satu WC, septic tank alirnya ke sungai. Kita kan tidak tahu ya di sungai itu banyak banget ya, bahkan anak-anak yang tidak menutup kemungkinan untuk main di sungai. Terus lagi banyak binatang yang bisa terbang kemana-mana. Contoh katakanlah yang sering familiar ya Bu ya. Nah, jadi alurnya itu seperti itu. Kalau itu terbang menginjak ke sungai, sungai itu tadi udah tercemar dari kotoran-kotoran manusia gitu. Itu alurnya seperti itu. Nah, bisa menyebabkan satu ketika udah masuk ke pencernaan kita ya kepada anak-anak tentunya itu menyebabkan diare. Diare yang berkepanjangan, diare yang tidak segera berobat kan menyebabkan apa? Dehidrasi, kekurangan cairan. Itu juga menghambat pertumbuhan si anak-anak. Nah, ini nggak jelas ya Bu ya. Satu komunitas telah ODF. ODF sudah tahu ya Bapak Ibu semuanya? Sudah ya? ODF udah dari zaman dulu, dari zaman saya terjun belajar di lapangan. Intinya kita Kebumen atau Indonesia sudah mencanangkan atau mengakui kalau kita tuh sebenarnya sudah tidak ada yang BABS, tapi kenyataannya di masyarakat masih ada beberapa. Nah, itu yang perlu kita gali, kita bantu untuk berubah untuk perilaku yang lebih sehat dan baik. Gitu. Nih, kayak gini ya Bu ya gambar-gambarnya yang mungkin gambar-gambar ini zaman dulu, zaman sekarang sudah nggak ada ya, walaupun satu dua sudah malu. Tapi sebenarnya ini Bu, mereka yang tidak punya septic tank kayak gini, cuma modelnya ngumpet. Mereka tuh ngumpet tapi ternyata kotorannya kemana-mana gitu ya. Masih di pekarangan, bahkan di sungai. Apa kira-kira masih ada yang BAB saat terang-terangan di sungai Bu? Ada. Banyak ya. Masih di situ ya Bu. Kira-kira kalau dari pengamatan ibu semuanya, usia yang seperti itu usia seberapa sih yang lansia Bu ya? Berarti kita tetap pendekatannya ke yang masih muda juga ya Ibu ya. Ke lansia juga terus didekati terus seperti itu. Next. Ya, ini yang pilar kedua, CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Singkat CTPS ya Bu ya, cuci tangan pakai sabun. Ini juga sepele banget ya Bu ya. Oh cuma cuci tangan semua orang bisa ya Bu ya. Tapi tadi kesehatan lingkungan itu mudah banget diomongin, mudah banget untuk kita berbicara. Tapi untuk realitanya kita susah Bu ya. Contohnya katakanlah kita tahu kalau misal mau makan harus cuci tangan, tapi ketika lagi berpergian ya Bu ya, berpergian di situ tidak ada wastafel atau bahkan kita malas untuk keluar cuci tangan gitu ya. Jadi kita intinya paling banyak dominan di mana sih kita kalau misal di rumah ya harus cuci tangan pakai sabun, minimal sabun dan air mengalir. Kalaupun tidak ada pakai sekarang ada ya Bu ya hand sanitizer yang sudah booming sejak adanya COVID gitu ya. Dua, menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah. Ya tadi ya Bu ya. Tadi kalau WC itu kan komplit dengan septic tank. Nah ini saluran wastafel
masing-masing rumah tangga. Satu, apakah pacaran? Tahu ibu pacaran? Tahu ya bu ya? Atau sudah sepal? Jadi ada dua ya. Sepal itu khusus untuk dan mandi. Kalau seks itu untuk beda. Jadi tidak boleh tercampur. Kenapa? Karena di WC itu ada bakteri yang untuk menguraikan si tinja atau manusia tadi. Jadi kalau tercampur tidak boleh, malah membunuh bakteri baik. Jadi ada dua bakteri ya bu ya, bakteri jahat dan baik gitu. Nah, di sini kalau di kita sanitarian kan ada monefnya itu gini. Jadi ada berapa rumah sih yang masih berpacaran dan bersepal dan berkeselokan gitu ya bu ya. Kayak kemarin kita kan ada pendataan ya bu ya waktu di tahun 2021. Nah saya pun belum selesai untuk menganalisis. Jadi di kita harusnya per masing-masing RT ya bu ya, masing-masing RT kita analisis satu-satu. Ada berapa sih yang sekiranya masih pacaran, yang masih keselokan atau bahkan sudah secara keselokan ya bu ya. Jadi poinnya mending keselokan daripada pacaran gitu ya bu ya. Soalnya kita mengurangi adanya genangan air sama apa. Kalau ada genangan kan nggak estetis ya bu ya, bau satu, pemandangan juga jelek. Belum lagi kalau misal nanti ada binatang-binatang vektor, contoh vektornya itu tikus, serangga, lalat, itu yang jelas negatif ya bu ya. Tapi misalnya ayam, bebek itu positif loh bu, positif kan, bosnya baik, emang itu sengaja dipelihara atau diternakan, tapi malah berapa sih namanya tuh cipuk-cipuk gitu ya bu ya. Jadi itu juga nanti menimbulkan bau tak sedap juga. Intinya harus keselokan atau enggak bersepal gitu. Next. Nah ini sih mengapa perlu cuci tangan ya bu ya. Tentunya satu ya biar sehat ya bu ya, biar sehat satu. Terus dengan cuci tangan dapat mencegah penyakit tadi, diare yang menyebabkan banyak sekali balita-balita yang tidak jarang meninggal ya bu ya karena diare yang berkelanjutan dan tidak segera tertolong atau teratasi gitu. Jadi monggo ya kita harapannya sehat selalu ya bu ya. Tapi kalau sudah ada tanda gejala diare langsung saja dibawa obat ke hadir ataupun langsung ke puskesmas gitu. Terus kapan sih harus cuci tangan? Kapan ibu? Sebelum makan, setelah makan, ya setelah BAB, setelah menceboki anak, setelah memegang unggas ataupun hewan. Yang paling penting, yang paling kita tekankan sebelum makan sama setelah BAB, okay? Jadi monggo di masing-masing kamar mandi ataupun wastafel tetap dipunya sabun. Kenapa? Karena di seluruh mau nyari kemana-mana itu. Terus bagaimana sih cuci tangan yang benar? Dengan air mengalir dan memakai sabun ya. Terus ada beberapa langkahnya sudah paham ibu? Langkah-langkah cuci tangan pakai sabun? Gosok. Nah ini ya bu ya, langkah-langkahnya ada 6 gitu. Jadi yang pertama itu basahi tangan, terus pakai sabun, terus kita pakai bersama ya bu ya, biar kita lebih refresh dulu nih. Tangannya atas, karena sekalian aja bu ya. Setelah sabun yang pertama telapak tangan digosok, kedua tangan gosok, terus ini enggak bener ya bu ya, maksudnya kurang tepat ya. 1, 2 sela-sela jari, terus yang keempat terus jempol dua-duanya ya bu ya. Oh iya kuku dulu, makasih bu, iya bener ini dulu, kosong-kosong kuku ya bu ya, terus jempol, terus terakhir apa? Selesai. Ada yang merekomendasikan pergelangan, ada yang tidak. Jadi seluruh tangan dari segi kuku, dari per sela-sela ya, itu kena semuanya. Jadi harapannya biar kuman-kuman semuanya mati gitu ya bu. Next. Nah ini yang ketiga, ini keberapa ini bu? Pilar
Ketiga, perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Jadi membudayakan perilaku pengolahan air yang layak minum. Nah, di sini kira-kira untuk minum, masak, makan pakai galon atau pakai masing-masing sumber air yang tersedia di rumah. Sumber air ya Bu ya. Paling kalau galon jarang satu dua ya Bu ya. Oke. Kalaupun kita walaupun kita membeli galon, kita juga harus pintar-pintar dan bijak. Harus ya berizin. Jadi boleh kita tanya pas waktu kita beli, misal kalau aqua sudah otomatis ya Bu ya, udah baik lah insya Allah, nggak diragukan. Tapi kalau yang isi ulang, kalau yang kita beli isi ulang yang 5.000 sampai 10.000 ya Bu ya, kita boleh nanya, dicek apa enggak, berizin apa belum gitu. Jadi kan setiap rutin ya Bu ya, setiap 3 bulanan kita puskesmas juga membina untuk pengecekan rutin. Jadi yang dikonsumsi benar-benar nol dari bakteri E. coli tadi ya Bu ya, yang disebutkan di Kota Malaysia ada E. coli-nya. Jadi yang syarat wajibnya itu harus nol, tidak ada E. coli gitu. Nah, syaratnya air minum tadi ya Bu ya, sehat, memberi manfaat. Terus bagaimana sih menjaga sumber air minum? Kira-kira bagaimana Bu? Tertutup ya Bu ya, tertutup. Terus lingkungan sumber air harus dijaga bersihnya, tidak boleh untuk, nah ini tempat pembuangan sampahnya itu diusahakan jauh dari sumber air, dari sumur ataupun toren-toren gitu ya Bu ya. Tidak ada genangan air. Nah ini Bu, tadi ya Bu, biasanya kalau rumah yang berpacaran itu otomatis dekat dengan sumur, iya nggak Bu? Nggak mungkin sini sumur pacarannya jauh, kan nggak mungkin ya. Biasanya di sekelilingnya. Ini juga jadi penyebab pencemaran sumber air. Jadi misal nih, kita semuanya masak berminyak ya Bu ya, deterjen juga, deterjen minyak dipacaran itu otomatis kan ke bawah ya Bu ya, ke bawah itu, nah itu bisa merembes ke sumur penyerapan gitu. Jadi kenapa tidak kita rekomendasikan pacaran, karena ada genangan air dan bisa merembes, bisa jadi sumurnya jadi berminyak, bau, terus keruh ya Bu ya gitu. Terus jarak sumber air tidak boleh berdekatan dengan septic tank. Septic tanknya pun harus jauh ya Bu ya. Tapi saya rasa kalau sekarang dekat kayaknya nggak bakalan mau untuk merubah ya Bu ya. Iya betul. Nggak bakalan mau untuk merubah, banyak sekali. Tapi kita bisa mencegah ataupun membuat suatu treatment. Contoh, misal di daerah situ kok banyak yang diare, banyak, intinya selang waktunya tuh dekat. Misal 3 bulan kok udah diare lagi, dan ternyata anak-anak di sekeliling itu diare. Kenapa? Mungkin airnya tercemar. Nah itu kita bisa treatment dengan kaporisasi. Jadi kaporit itu aman ya Bu ya. Kaporit itu aman dikonsumsi dengan takaran tertentu gitu. Kalau kita kemarin ada treatmentnya itu dicoba gini. Kalau di situ sumur gali kan biasanya tahu seberapa dalam ya Bu ya. Kita biasanya pakai bisnya berapa, satu bis itu 1 sendok kaporit. Jadi kita uraikan dulu, ya disiram gitu. Kemarin kita membina yang PIRT Saleh Bu Retno Pejaten gitu gitu. Jadi beliau itu mengajukan PIRT kan harus cek air, cek tempat, cek makanan, harus benar-benar nol, tidak ada bakteri, pewarna dan segala macam. Kemarin kita cek beberapa kali, ternyata E. coli-nya tinggi. Kan nggak turun-turun di Bu ya, soalnya kan itu buat cuci, iya, cuci semuanya, cuci pisang, cuci peralatan, cuci tangan, buat mandi, buat masak. Nah, terus gimana sih? Ya, itu juga dekat dengan, kalau nggak salah, bukan apa ya, apa gitu siapa? Nah, di belakangnya ada. Terus kita selain treatment rutin setiap 1 bulan itu ada kasih kaporit. Nggak tahu itu kapornya sekarang Bu, soalnya kan kalau takarannya pas ya Bu ya. Terus kita uji lagi udah nol. Jadi memang kaporit ini aman untuk dikonsumsi dan juga membunuh E. coli itu. Boleh beli masukkan, iya gitu. Biasanya kita andalkan, misal malam sebelum tidur kita kasih, besok pagi sudah bisa dipakai lagi gitu. Itu Ibu. Jadi kenapa kita setiap kali pertemuan monggo yang punya berizin supaya bisa pemasaran jauh ya Bu ya, dan terakui, bisa langsung mengurus perizinan PIRT gitu. Kita bina, kita
bantu sampai turun dan ada pengecekan rutin berkala ya Bu ya. Karena kalau misal tidak ber-PINT mau jual keluar kota bahkan ekspor ke luar negeri ya Bu ya, itu biasanya di stop, tidak boleh keluar kota. Kalaupun bisa nanti kita payung hukumnya kurang kuat. Kalau misal terjadi sesuatu, ya si pemilik itu yang bertanggung jawab gitu. Kita nggak bisa nolong apa-apa, toh mereka juga nggak izin ke kita gitu ya Bu ya kasarannya. Next. Nah, penyediaan air minum rumah tangga, ini ya Bu ya, dari sumur ini terus dimasak dulu tentunya ya Bu ya. Nah, terus gimana cara masaknya? Apakah sudah benar ataupun belum? Gimana cara simpannya? Jangan-jangan biasanya kalau di sini nyimpen air yang sudah direbus pakai apa? Yang sudah direbus Ibu? Kan kita ember. Teko atau ceret namanya di sini. Ceret ya. Jangan-jangan cuma setiap habis isi nggak dicuci. Dicuci ya Bu ya. Ya. Jadi benar Bu, ini juga perlu diperhatikan ya Bu ya, dicuci. Jangan cuma habis isi gitu ya. Itu juga terkontaminasi debu. Next. Nah, jadi nggak kelihatan ya Bu ya, potong. Ini pilar keempat, perilaku pengamanan sampah tangga yang sedang booming kita kejar-kejarkan ya Bu ya. Intinya di rumah itu kita di sini kalaupun kita melarang untuk membakar sampah kayaknya nggak mungkin ya Bu ya. Kita pekarangan masih sangat luas sekali, masih banyak lahan-lahan kosong buat pembakaran sampah. Tapi di sini kita yang penting pilih Ibu, satu antara yang organik sama yang non organik. Ini hanya ditaruh di halaman sudah otomatis urai, bisa jadi pupuk kompos alami untuk tanaman. Kalau di sini ada yang berkebun, bersawah, bisa pupuk kompos. Tapi yang non organik itu tidak bisa Ibu, tidak bisa urai dan kalau dibakar sebenarnya menyebabkan polusi ya Bu ya. Kalau sekarang kita terasa panas sekali, bahkan di gunung pun terasa panas ya, yaitu efek dari satu pembakaran sampah. Di sini kita harapannya mengurangi pembakaran sampah ya Bu ya. Nah terus dikemanain gitu ya Bu ya, pertanyaannya banyak sekali plastik. Kita sering produksi sampah setiap hari, dari sampah yang organik sampai yang non organik. Nah, monggo kalau dari ibu semuanya pilah-pilah sampah, kalaupun itu bisa dirongsokkan, boleh dirongsokkan. Kalaupun tidak bisa ya dikurangi lah, ditekan pengurangan. Misal belanja ke pasar ya Bu ya, bawa tas sendiri. Terus gimana nih? Apalagi kalau pergi anak-anak ke sekolah pakai botol, bawa botolnya yang kayak gini ya Bu ya, bukan yang kita beli gitu. Coba Mbak next dulu. Nah, mengapa sampah perlu dikelola Ibu? Kenapa sampah perlu dikelola? Ya, biar sehat. Biar mencemari lingkungan gitu Bu. Nah, terus jenis-jenis sampah tadi udah, terus bagaimana mengelola sampah yang benar? Tadi ya Bu ya, bisa di lubang galian jadi kompos ataupun bisa langsung ke pekarangan yang organik gitu. Next. Nah, ini ya Bu ya, model-model tempat pemilahan ya di rumah itu. Sebenarnya kemarin saya sempat ini apa namanya untuk pengennya setiap desa itu ada bank sampah. Jadi kan kita di sini saya pengen apa ya, kita diskusi aja Bu ya, nanti baiknya gimana. Mohon maaf Ibu ya. Ini ya Bu ya, kalau ini tidak dibakar dikemanain gitu ya Bu ya. Dikemanain sih kalau ini tidak dibakar gitu. Nah, di kita kalau misalnya bank sampah itu, bank sampah udah kenal ya Bu ya. Udah kenal bank sampah sedikit ya Bu ya. Intinya bank sampah itu mengurangi sampah yang tidak laku di tukang sampah biasa, kita tarik, kita laku. Kayak gini laku Ibu. Semuanya di bank sampah laku. Dari kalau tukang sampah biasa kan botol sama kardus kaca udah ya, kayak ini nggak mau. Tapi di kita itu ini mau Bu, plastik berwarna bisa, plastik kresek bisa, bahkan jelantah pun kita
laku Bu, minyak jelantah. Jadi monggo mulai sekarang, iya gitu. Nah, jelantah itu biasanya gimana Ibu? Dibuang. Nah, kan kalau kita masak ini ya, iya, saya rasa nggak langsung habis deh, mesti sedikit demi sedikit ada. Kalau nah pilihannya dua, biasanya pas kita tanya buat tumis, ada yang seperti itu. Misal eman-eman nih, buat tumis-tumis nggak sih gitu? Enggak ya, berarti luar biasa keren. Karena Pak kalau batas pakai minyak berapa kira-kira Bu? Batas pakai minyak 2 kali sampai 3 ya maksimal. Maksimal 3 kali ya. Kalau 2 udah oke lah. Maksimal 3 kali. Kalaupun 4 kali 5 kali itu udah minyak jenuh namanya. Satu jadi kolesterol jahat. Kolesterol jahat menyebabkan kesehatan nggak baik, dan kalaupun dibuang di tanah itu menyebabkan apa ya? Iya, tanahnya nggak subur. Kalau dibuang di pekarangan pengen nandur tanaman itu juga kurang sempurna. Di sini kita disimpan dulu di rumah pakai katakanlah pakai botol ataupun apa yang tertutup ya boleh tentunya. Nanti kalaupun sekiranya udah perlu kita bawa ke bank sampah. Kalau di sini belum ada boleh menghubungi saya, nanti saya yang ambil sendiri gitu. Oh ya nggak apa-apa, itu mahal loh Bu, kita laku, kita ada linknya itu untuk iya sekilo 7 sampai 10 ribu kalau yang terakhir kali. Nah itu buat apa sih? Kita juga menghindari, kita berusaha semaksimal mungkin ya. Kita cariin yang mau beli itu buat bahan bakar diesel ataupun kapal nelayan itu. Buat bahan bakarnya biosolar. Iya. Jadi kalau di sini belum ada, tidak apa, nanti kita samparin ke masing-masing rumah atau dikumpulkan di mana dulu, menghubungi kita puskesmas, kita siap gitu. Kan dikumpulin dulu Bu, dikumpulin, yang penting tertutup kan tidak ada lalat, tidak ada apa-apa ya Bu ya. Di sini kita kan belajar mengurangi mencemari lingkungan ya Bu ya, step by step, sedikit demi sedikit gitu. Nah ini tadi aku modelnya bisa dari seperti ini, pemilahan intinya dipilah dari rumah gitu. Next. Nah ini tadi kalau yang model buat sampah yang organik bisa pakai galian atau pakai ember, jadi nanti otomatis jadi kompos organik. Iya, kalau yang tadi secara biasa pakai gali lubang biasa, apapun sampah boleh masuk organik ya Bu ya, daun-daun apa sing gosok ya Bu ya, apa sih kayak misalnya habis masak kangkung, sisa bongkot kangkung, pisang, gulung tempe bisa di sini ya Bu ya. Gitu. Kalau yang samping itu modelnya pakai ember biar bisa di apa namanya angkat panennya lebih mudah gitu. Tapi biasanya berarti boleh pakai ember yang sempat monggo. Ini juga nih. Kalau yang satu di tanah pakai semen biar nggak gugur jadi diangkat, satu tanpa semen gitu. Jadi memudahkan kita yang produksi sama kita yang mau manen, tinggal pilih yang mana. Nah seperti itu ya Bu ya. Ini kan banyak sekali ya Bu ya. Yang satu sudah jadi hasil, satu masih belum. Jadi nanti ketika sudah penuh ditutup Ibu. Tapi kalau ditambah gitu kan pokoknya apa namanya nyusut ya Bu ya. Nah, oh ini yang pilar terakhir Ibu, pilar terakhir pengamanan limbah cair rumah tangga. Limbah cair ya, yang satu kan sepal itu dari wastafel sama kamar mandi, beda Ibu ya yang di sini. Melakukan pemisahan saluran cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan limbah, menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga dan memelihara saluran pembuangan penampungan limbah cair rumah tangga. Nah, apa itu air limbah sudah tahu ya Bu ya, nggak usah dibahas ya Bu ya. Mengapa harus dikelola? Ya biar tidak ada genangan, biar tetap sehat dan nilai keindahan juga terjaga. Nah, ini model kayak gini biasanya di kalau yang atas ini Bu, selokan kecil ya Bu ya. Jadi ini memang kemarin saya sempat mengikuti sosialisasi juga dari dinas.
boleh, sebenarnya selokan itu memang diperuntukkan untuk saluran-saluran limbah cair rumah tangga, limbah cair sama dari wastafel daripada di pacaran tadi. Kita intinya menekan tidak ada pacaran gitu ya Bu ya. Next. Nah, next langsung next. Ini tipe spal nggak usah ya Bu ya, soalnya kan di sini belum ada spal ya. Oke. Kalau di balai desa sendiri kemana Pak? Salurannya kemana Pak? Pak Kadis nggak tahu. Kira-kira ada yang tahu nggak ini Pak Kadis? Sepal. Ada spalnya sumur mungkin itu. Oh, maksudnya tidak keselokan ya Pak di sepal? Model peresapan? Peresapan. Ya bisa kita lihat ya. Harusnya yang sudah bersepal itu tempat-tempat umum, satu balai desa, sekolah, musola, pasar. Intinya tempat-tempat itu kan di bawah kediri ya, dalam artian itu kan di bawah di, kalau kita rumah tangga kan mau kita sendiri enggak ya buat kita ya Bu ya. Kalau itu kan buat tempat-tempat harusnya tempat-tempat umum sudah bersepal gitu. Next. Kita sampai ada kata terima kasih lah. Sudah ada kata terima kasih nih. Oke. Jam berapa sekarang Bu Kader? Oh, cepat sekali ya. Nanti gantian waktu sama